Oke, terima kasih Mas Irawan. Sama-sama. Sudah kita dari awal acara dengan gembira, dengan ceria. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat terkenal, itu tentang perintah Yesus ya, perintah supaya saling mengasihi. Sebenarnya selain dari perikop yang kita baca dari Yohanes 15 nanti itu, perintah ini juga berulang-ulang disampaikan itu kalau setiap hari Minggu sepertinya hampir di semua gereja itu kan menampilkan juga tentang hukum kasih ya, yang baik dari Matius atau Markus tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia. Itu hampir di semua tata ibadah gereja mencantumkan hal itu. Jadi sepertinya ini suatu perintah yang sudah sangat mendarah daging bagi kita orang-orang Kristen. Apa sebenarnya maunya Tuhan sehingga memberikan perintah tentang kasih ini bagi kita. Sebelum kita masuk lebih dalam akan firman ini, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Ya Bapa, kami mohon curahan Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga mohon Tuhan urapi dan berkati semua peralatan yang kami pakai, sehingga kami bisa tetap bersatu bersama di dalam persekutuan malam ini hingga acara selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berusaha untuk menyelesaikannya dalam 20 menit, bagian dari firman ini. Kita akan baca dari Injil Yohanes 15, ayat 9 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa kita perlu mentaati perintah untuk mengasihi sesama? Apa rupanya yang ada di dalam atau di balik perintah itu? Yang pertama, kalau kita melihat dari berbagai tafsiran mengenai ayat ini, dari Yohanes ini, sebenarnya Yohanes 15 ini masih terhubung juga dengan Yohanes pasal 8 yang berbicara tentang
waktu Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi. Dan ketika itu Yesus mengungkapkan argumen-argumennya, mengungkapkan pendapat-pendapat Yesus mengenai dia bukan berasal dari dunia ini, dan bahwa setiap orang, termasuk orang-orang Yahudi, itu membutuhkan kemerdekaan yang membebaskan mereka dan sebagainya. Dan ketika Yesus dengan begitu runutnya menyampaikan pandangannya tentang kenapa mereka membutuhkan kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang mereka belum percaya waktu itu, akhirnya di Yohanes 8 itu di ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Akhirnya argumen-argumen dan cara berpikir Yesus itu masuk ke dalam hati dan pikiran mereka, orang-orang Yahudi yang sudah begitu terbentuk mindset-nya itu, dan akhirnya mereka mulai percaya kepada Yesus. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, di ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemudian di situ Yesus menjelaskan panjang lebar lagi, dan mereka bersoal jawab dengan orang-orang yang baru percaya itu. Tapi kemudian para ahli mengatakan bahwa di situ Yesus belum berkesempatan untuk memaparkan lebih luas tentang maksud dari perintah di ayat 31 tadi. Tetap dalam firman-Nya itu artinya apa. Baru kemudian di pasal 15, Yesus menyampaikan ini secara gamblang. Apa artinya tetap di dalam firman-Nya. Dan itu terjadi karena waktu itu Yesus sudah sadar. Waktunya sudah semakin dekat bahwa menghadapi kematian. Karena itu dia ingin mengokohkan hati orang-orang yang sudah percaya kepadanya itu supaya jangan terhilang. Supaya semua orang yang percaya kepadanya itu betul-betul tinggal dan kokoh di dalam Yesus. Karena itu dia mengungkapkan apa yang dimulai dengan penjelasan tentang pokok anggur yang benar. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 15. Dia mengungkapkan suatu ilustrasi tentang pokok anggur dan bahwa kita adalah ibarat ranting-ranting yang harus menempel di pokok anggur itu supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pokok yang di mana kita tinggal. Setelah mengungkapkan ilustrasi tentang pokok anggur, Yesus masih merasa bahwa itu belum sampai lagi kepada apa yang dia maksudkan, maka Yesus menyampaikan apa yang kita baca tadi, ayat 9 sampai ke 17. Tentang kasih. Tinggal di dalam Bapa seperti ranting yang menempel dalam pokok anggur, itu esensinya apa? Nah, itu diungkapkan di mulai ayat 9. Yaitu bahwa tinggal dalam Bapa itu artinya tinggal di dalam kasih, karena Bapa kita itu adalah kasih itu sendiri. Orang dengan agama apapun di belahan dunia manapun, ketika dia mempraktekkan suatu perbuatan kasih, meskipun dia tidak mengenal Yesus, sebenarnya dia sudah melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Karena Bapa sanggup masuk ke setiap lini kehidupan, bahkan tanpa embel-embel agama Kristen atau gereja atau apapun. Tapi dimanapun kita berada, ketika kita melihat ada perbuatan kasih, maka kita harus menyadari bahwa di situ Bapa sedang bekerja. Dan kalau kita ingat ada satu bagian dulu di bahan sel group di Joy itu, experiencing God, yaitu berpengalaman dengan Allah. Di situ dikatakan bahwa ketika kita melihat Allah bekerja, maka perintah bagi kita adalah kita harus bergabung di dalamnya. Kita harus mendukung pekerjaan Allah itu. Di mana kita melihat ada perbuatan kasih, kita harus terjun dan mendukung pekerjaan itu. Karena di situ Allah sedang bekerja. Dan kembali kepada bagian dari firman tadi. Mengapa kita harus taati perintah untuk mengasihi? Karena yang pertama, perintah ini tidak sukar untuk dilakukan. Yesus berjanji seperti itu, ini tidak sukar. Yesus itu hanya memerintahkan kita tuh untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi
Dia tidak meminta kita untuk mencari atau menemukan kasih itu seperti apa, suatu yang abstrak. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, kalau membaca majalah, dulu itu majalah Bobo atau buku-buku petualangan dari 5 benua dan cerita-cerita dari Nusantara dan sebagainya, itu biasanya diceritakan tentang pendekar-pendekar atau orang-orang yang mencari kebenaran atau mencari sesuatu yang berharga. Itu abstrak gitu yang dicari, apa nggak jelas, tapi mereka harus mendaki gunung, menuruni lembah dan sebagainya, bertarung nyawa supaya bisa menemukan yang mereka cari itu. Sedangkan kita di dalam perintah yang diberikan Yesus tadi itu kita nggak harus cari-cari lagi yang dia maksudkan itu apa. Perintahnya sudah jelas, hanya untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Kita tidak perlu mencari apa yang dimaksud itu kasih kayak mana. Dia juga tidak menuntut kita untuk membayar sesuatu untuk mendapat kasih itu. Kita sudah diletakkan di dalam kasih itu. Ketika kita mengaku kita adalah milik Yesus, bahwa hidup kita tidak akan pernah cukup baik untuk bisa berkenan kepada Allah, dan bahwa hanya oleh kasih Yesus maka kita bisa dibenarkan. Saat itu kita sudah tinggal di dalam kasih-Nya. Tugas kita adalah tetap tinggal di dalam kasih itu. Bahkan kita sudah mengalami kasih itu seperti apa. Kasih Kristus itu bukan kayak ide abstrak yang kering, yang sekedar wacana teologis yang nggak paham atau bagaimana, sehingga kita harus mencerna dan mencari berbagai sumber supaya bisa paham. Tidak, itu nyata. Bahkan bagi yang baru lahir pun bisa mengenal bahasa kasih itu. Sesuatu yang sudah kita alami pasti lebih mudah untuk kita bagikan. Kalau kita melihat bahwa pengajaran di berbagai gereja atau di tempat Injil diberitakan, orang selalu berusaha bagaimana caranya supaya firman itu sampai dengan jelas dan kalau bisa tidak ada halangan apa-apa. Orang sampai berpikir-pikir, alat peraga apa yang bisa saya berikan, yang bisa saya buat. Apakah saya perlu buat pakai PowerPoint? Apakah saya perlu buat video atau buat apa supaya bisa memperagakan dengan jelas maksud dari firman itu. Dan untuk firman ini, untuk perintah tentang mengasihi ini, alat peraga kita sangat jelas dan luar biasa. Apa itu? Yaitu hidup Yesus sendiri. Dia yang membentangkan tangannya di atas salib, mati bagi kita. Itu adalah alat peraga yang sangat jelas. Bahwa kita tidak harus jadi baik dulu supaya bisa diselamatkan, supaya kita bisa layak mendapat kasih-Nya. Kita yang masih istilahnya Romo Tondo sontoloyo, atau istilahnya Pak Son itu sontoloyo, tidak pantas ini dibayar dengan begitu mahal supaya kita bisa tinggal di dalam kasih-Nya. Contoh teladan Yesus tidak bisa dipungkiri. Kalau orang mengatakan saya tidak paham, itu bukan tidak paham karena tidak mau paham saja, karena peraganya sudah sangat jelas. Yesus telah menyediakan contoh atau teladan hidupnya sendiri. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya, maka aku pun menghendaki kamu juga demikian. Ikutlah perintahku dan tinggallah dalam kasih-Ku. Itu perintah Yesus bagi kita. Musuh utama kasih, musuh utama dari perintah Yesus ini apa? Yaitu kebebalan atau ketidakpedulian. Saya ingat Cia waktu itu pernah cerita pas di kantor Joy lagi hujan deras. Saya mau ketawa tapi sedih juga, berprihatin sama Cia ya. Lagi hujan deras dan dia bergumul bagaimana caranya bisa keluar supaya bisa naik Grab atau apa gitu. Dan semua orang di situ sibuk dengan kegiatannya masing-masing dan tidak peduli Cia mau basah atau ya itu menyedihkan sekali ya. Aduh, dicuekin gitu tuh ya. Nah, itu adalah musuh utama kasih, yaitu ketidakpedulian. Ya terserah kamu mau basah kuyup, saya juga memang nggak punya payung.
Kalau anak-anak Jo itu dari dulu terkenal kreativitasnya ya. Kalaupun nggak punya payung atau apa kadang-kadang itu saya merasa ini sok peduli atau gimana gitu. Tapi memang itu yang menghangatkan kita sebagai saudara bersaudara di Jo gitu. Kalaupun nggak punya payung, apa saja bisa diupayakan supaya teman kita itu bisa terbantu. Itu adalah ekspresi kasih, yaitu peduli. Bukan membebalkan diri, biarin aja gitu. Itu tidak bisa. Ketika kita mau menuruti perintah Tuhan, kita harus membuka sumbat telinga kita. Kita harus siap mendengar. Seperti tadi yang Mengti katakannya, memberi diri untuk mendengar. Tentu kok mendengar ngomongnya nggak banyak ya. Harus banyak menyediakan telinga. Meskipun mungkin banyak hal ingin diungkapkan, harus tahan diri. Itu adalah salah satu ekspresi kasih dengan memberikan peduli, membuka sumbat telinga, sumbat hati, dan membiarkan orang berbagi hidupnya kepada kita. Lalu, apa lagi yang menjadi dorongan bagi kita untuk mentaati perintah ini? Yang pertama tadi bahwa karena perintah ini tidak sukar untuk dilakukan. Yang kedua adalah karena alat peraganya sangat jelas, yaitu kehidupan Yesus sendiri, dan dia memerintahkan kita untuk melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga, karena perintah ini menggembirakan. Yesus berjanji, ketika kita menuruti apa yang dia perintahkan itu, maka kita akan menerima kegembiraan di dalam hidup kita. Hidup kita penuh dengan sukacita. Firman itu jelas dikatakannya di dalam ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi artinya ketika kita bersungguh-sungguh melakukan perintah ini, supaya kita bisa pergi dan menghasilkan buah, maka Yesus menjanjikan bahwa apa saja yang kita minta kepada Bapa supaya kita bisa pergi dan menghasilkan buah itu, maka akan diberikan Bapa kepada kita. Jadi itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Kalau apa yang kita minta, apa yang kita usahakan, itu akhirnya dibuat berhasil. Kalau kita minta di dalam nama Yesus kepada Bapa. Dan kemudian di sini dikatakan tentang perintah yang pergi dan menghasilkan buah. Semua orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Yesus ini dipilih, dan Yesus tadi mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dipilih dari dunia ini untuk menghasilkan buah. Penting banget bagi Yesus tentang poin menghasilkan buah. Tadi kita perhatikan bahwa di perikop sebelumnya di Yohanes 15, Yesus berbicara tentang pokok anggur yang benar. Jadi setelah menjelaskan logika tentang pokok anggur dan ranting-ranting, dan bahwa kita sebagai ranting harus menempel kepada batang utama, yaitu Bapa sendiri, yaitu yang di dalam Yesus, supaya kita bisa menghasilkan buah, maka di bagian perintah tentang kasih ini, hal itu ditegaskan lagi kepada kita. Kita sudah dipilih dari sejak semula. Bahkan di dalam Yeremia dikatakan, sebelum dunia ini dijadikan, Allah sudah berencana tentang siapa yang dia pilih untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Allah sudah berencana untuk memilih siapa yang akan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah bagi dia. Orang-orang yang akan mencerminkan siapa dia. Itulah kita. Apa rupanya hebatnya kita ini, teman-teman? Tidak ada hebatnya kita, kecuali bahwa Yesus sudah memilih kita. Hanya itu. Dan perintah dia bagi kita saat ini adalah untuk menjadi orang yang membagikan kasih, membagikan peduli. Saya ingat bahwa
perikop ini sebenarnya juga menjadi tema di dalam Natal, kalau tidak salah Natal. Jadi tema dari PGI dan KWI, Natal di beberapa tahun yang lalu. Tapi saya juga tahu bahwa ketika tema itu digaungkan dan dijadikan tema bersama di antara gereja-gereja PGI dan KWI, bahwa di antara gereja-gereja itu pun sedang terjadi perseteruan. Jadi ini adalah perintah yang tidak mudah. Bahkan organisasi yang menggambarkan tentang Yesus, yaitu gereja pun bergumul untuk bisa mewujudkan kasih-Nya. Tapi itu tidak boleh sedikit pun menjadi penghalang bagi kita sebagai pribadi. Karena kalau organisasi kadang sudah ada muatan politis dan kepentingannya. Tapi kita sebagai pribadi, mari kita menyemangati diri kita sendiri. Tidak ada halangan apapun bagi kita untuk bisa mewujudkan perintah ini bagi Yesus. Untuk pergi kemana saja Tuhan mengutus kita, dalam lingkungan keluarga, gereja, tempat pekerja, tetangga, atau dimanapun kita ditempatkan, itu adalah perintah pergi. Dan kita diperintahkan untuk berbuah di situ. Tinggal bersama Yesus, melekat di dalam Yesus, maka kita akan membagikan kasih itu kemanapun kita pergi. Tentu tidak ada perbuatan kasih yang tanpa halangan. Karena ketika kita berkomitmen untuk mengikuti apa maunya Tuhan, maka musuh kita, yaitu si iblis, si kuasa kegelapan, akan berjuang habis-habisan bagaimana supaya kita berbelok arah, berkecil hati, supaya kita tidak melakukan perintah dari Bapa kita. Seperti tadi juga dibagikan sama Mengti. Ada toxic person, ada orang-orang yang mau membuat kita habis energi sampai akhirnya tidak melakukan perintahnya. Tapi itulah tantangannya. Karena Yesus mengatakan bahwa perintah ini akan membahagiakan hidup kita. Berapa orang yang kita berkumpul malam hari ini? Inilah yang mau dipakai Tuhan lewat firman yang Dia sampaikan ini. Supaya kita pergi dalam lingkungan di mana kita berada. Dan kita membagikan kasih itu. Perintah ini jelas bagi kita. Dan Yesus berjanji bahwa kita akan bergembira dalam melakukannya. Inilah yang bisa saya bagikan bagi teman-teman saat ini. Ketaatan pada perintah Yesus pasti membawa sukacita. Karena kehendaknya bagi kita adalah supaya kita berbahagia. Supaya hidup kita berkelimpahan, penuh dengan kegembiraan dengan segala tantangan yang kita hadapi. Standar kasih kita bagi saudara-saudara seiman kita adalah kasih Kristus. Dan standar iman kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus adalah kasih Kristus juga. Sama saja. Baik kepada saudara seiman maupun kepada saudara-saudara yang belum percaya Yesus. Standar kasih kita adalah bagaimana Yesus memberikan dirinya kepada kita, maka kita pun memberikan diri kita bagi saudara-saudara kita. Semoga kita semakin teguh berjalan di dalam Yesus dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, perintah dari-Mu melalui putra-Mu Yesus Kristus sangat jelas bagi kami. Kami selalu diingatkan bahwa kami dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Engkau sudah menebus kami dengan harga yang mahal, supaya kami berbahagia. Dan Engkau memberikan cara bagaimana supaya kami berbahagia, yaitu kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu, dan kami hidup membagikan kasih itu kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami setia melakukan firman-Mu ini. Supaya dimanapun kami berada, kasih Kristus boleh dinyatakan dan dibagikan. Kesungguhan hati kami untuk membagi hidup kami bagi sesama kami, sungguh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih
seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Engkau sudah melakukan itu bagi kami ya Yesus. Dan kami pun mau memberikan hidup kami supaya menjadi sukacita dan kegembiraan bagimu. Apalah arti nyawa kami bila dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kiranya ini diterima sebagai persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan tekad kami dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.